Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, selamat malam. Berjumpa lagi bersama kami di Zona Astral. Oke, sekarang jam 12:30 malam. Seperti yang sudah dilewati video yang awal tadi, yaitu sedikit bercerita tentang pengalaman eksplor ke makam, yang mana makam tersebut makam seorang tokoh yang tak bisa saya sebutkan namanya, lokasinya pun tak bisa saya sebutkan pula, karena ini menurut kami adalah sifatnya sensitif dan harus kami privat. Bercerita pengalaman kita ke lokasi tersebut, yang mana tim Zona Astral mengalami sebuah mimpi atau firasat hingga kita tertarik untuk mengunjungi dan mengeksplor makam tersebut. Akan tetapi ketika kita sampai di lokasi, ternyata sang juru kunci pun telah tidur, dan akhirnya lokasi pun eksplornya ditunda. Besokan harinya kita pun eksplor lagi, namun ketika itu kita tak tahan mengambil gambar di sana, karena saya bukan kengerian yang saya dapatkan, akan tapi kisah haru dan dramatis dari sosok tubuh yang bersemayam di makam tersebut. Ketika awal mula kami bertawasul, berdoa, doakan almarhum yang tak bisa kami sebutkan namanya, tiba-tiba terasa bumi berguncang di sekitar area pemakaman yang membuat kami terkaget-kaget. Dan perlu kami ceritakan bahwasanya makam tersebut tidaklah menyimpan sosok tubuh yang utuh, akan tetapi hanya sebagian saja. Dikisahkan bahwasanya seorang tersebut adalah seorang pedagang yang kaya raya sekaligus berjuang di era masa kolonial Belanda, di era masa penjajahan, yang mana di era tersebut jaduk, kebal, ilmu kanuragan adalah suatu yang diharuskan untuk menjaga keselamatan. Jadi sudah biasa di eranya. Jadi salah satu ilmu yang beliau punya yaitu rawa rontek, di mana ketika bagian tubuh dan tubuh lainnya tidak dipisah, walaupun beliau terbunuh, maka dipercaya akan hidup kembali. Ketika suatu saat semasa hidup beliau adalah seorang yang dermawan, baik hati, penolong, dan suka berbagi. Dan tak lupa pula beliau pun juga menyampaikan sedikit banyak tentang ilmu dan ajaran agama Islam, di mana tiba satu saat beliau sedang dirampok ketika ingin berdagang. Seperti biasanya kegiatannya adalah berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Dan tetapi di pertengahan jalan beliau dirampok, yang mana rampok tersebut ingin menghabisi beliau. Tapi beliau mengatakan sudah beberapa kali rampok tersebut membunuh beliau, namun selalu gagal. Sudah dipastikan bahwasanya sosok tersebut telah tewas, terbacok, bahkan disembelih, bahkan ditusuk tubuhnya. Tetap saja beberapa saat ketika rampok-rampok tersebut melangkah, beliau pun bangkit tanpa sedikit luka di tubuhnya, utuh. Ini yang kita dapat dari cerita juru kunci tersebut. Dan masyarakat itu banyak yang kenal dengan sosok ini, dan memang kita rahasiakan, tak perlu kita sebutkan. Alhasil beliaunya pun mengatakan kepada si rampok, "Jika kalian ingin membunuh saya karena ingin mendapatkan harta saya, baiklah, gak masalah," kata beliau. "Kalau kamu pengen membunuh saya, jangan bunuh. Kalau kalian ingin membunuh saya, pisahkan anggota tubuh saya. Karena kalau tidak dipisah anggota tubuh saya, maka saya akan hidup kembali seperti yang kemarin-kemarin kalian lakukan. Tak akan dapat kalian bunuh saya," kata beliau. Alhasil akhirnya
rampok-rampok tersebut pun mengikuti saran dari beliau, sehingga rampok yang tadi membunuh beliau satu kali lagi, dan terpotonglah kakinya untuk bagian yang pertama, dipotong lagi kepalanya untuk bagian yang kedua dan bagian yang ketiga, lalu mereka kubur secara terpisah. Dan saya mendengarnya miris sekali ya, bercampur haru, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik lah. Amin Allahumma amin. Jadi itu kisah dari makam tersebut yang tak bisa saya jelaskan secara detail info lokasi dan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, terhadap para penyiar agama Islam yang ada di bumi Nusantara. Mudah-mudahan kita disehatkan selalu oleh Allah, diberikan kesuksesan, dan salam zona astral. Tunggu video selanjutnya.